Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvi Afifatuz Zahra dengan nomor NIM 2006511054. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya gerhana matahari dilihat dari sudut pandang mitos, sains, dan Islam. Oke, langsung saja kita simak videonya and happy watching. Matahari dan bulan adalah benda langit yang akrab dalam pandangan manusia di bumi. Peredaran yang silih berganti dengan begitu teraturnya merupakan ketetapan dari Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana matahari adalah peristiwa di mana fisik bulan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bumi, sehingga matahari akan tidak nampak dari bumi. Untuk lebih mengetahui perihal gerhana baik dari dimensi mitologinya, sains dan pandangan agama Islam, langsung saja kita bahas tentang gerhana bulan menurut mitosnya. Pada zaman dahulu, keterbatasan intelektual, ilmu pengetahuan dan sejalan dengan keyakinan primitif manusia, setiap gejala alam selalu dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan supranatural, mitos-mitos, dan keyakinan keagamaan. Mitos-mitos yang muncul pada zaman dahulu bahkan sebagian masih ada yang mempercayainya hingga sekarang ini. Adapun mitos-mitos mengenai gerhana matahari antara lain yang pertama, di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, ada sebagian kelompok masyarakat yang mempunyai kepercayaan bahwa gerhana yang terjadi karena adanya sesosok raksasa besar atau buto yang sedang berusaha menelan matahari. Agar raksasa itu memuntahkan kembali matahari yang telannya, maka orang-orang yang diperintahkan untuk menabuh berbagai alat seperti kentongan, beduk, bambu, atau bunyi-bunyian lainnya. Selanjutnya, gerhana dalam dimensi sains. Gerhana dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah kusuf untuk gerhana matahari, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah solar eclipse untuk gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat ijtima konjungsi, yaitu ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada fase bulan baru new moon, namun tidak setiap bulan baru akan terjadi gerhana matahari. Pada peristiwa gerhana matahari, dengan memperhatikan piringan bulan yang menutupinya dari suatu tempat di permukaan bumi, secara umum terbagi atas 3 tipe gerhana, yakni gerhana matahari total, parsial, dan cincin. Namun kalau kita tinjau lebih lanjut, maka gerhana matahari akan terbagi menjadi 6 tipe gerhana, yaitu yang pertama adalah tipe P atau parsial ba'di, yaitu ketika hanya bagian kerucut penumbra bulan mengenai permukaan bumi. Orang yang berada di daerah yang dapat menyaksikan gerhana hanya akan melihat gerhana parsial. Selanjutnya yang kedua, tipe T atau total kulli, yaitu gerhana sentral yang mana kerucut umbra bulan mengenai permukaan bumi. Pada gerhana sentral, sumbu bayangan bulan mengenai permukaan bumi. Pada tipe gerhana total ini ada yang disebut garis sentral, yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat matahari, titik pusat bulan, dan tempat di permukaan bumi. Saat dikatakan terjadi gerhana matahari total, hanya sebagian kecil saja tempat di permukaan bumi yang dapat menyaksikan gerhana total. Sebagian besar tempat yang lain hanya dapat menyaksikan secara parsial. Dan mayoritas tempat di permukaan bumi tidak dapat menyaksikan baik total atau parsial, entah karena di tempat tersebut matahari tidak berada di atas ufuk waktu malam atau karena matahari di atas ufuk. Selanjutnya yang ketiga, tipe A atau anular, cincin, atau halki, yaitu jenis gerhana sentral yang mana perpanjangan kerucut umbra bulan mengenai permukaan bumi. Selanjutnya yang keempat, tipe AT atau gabungan cincin dan total. Pada tipe gerhana ini, gerhana dimulai dengan fase cincin, di tengahnya menjadi total, dan diakhiri dengan fase cincin kembali. Yang
Yang kelima adalah tipe T atau gerhana total tetapi tidak sentral. Ini terjadi di daerah sekitar kutub utara atau selatan. Maksudnya sumbu umbra tidak mengenai permukaan bumi, tetapi ada sedikit bagian umbra yang masih mengenai bumi di daerah kutub. Selanjutnya yang keenam adalah tipe A atau gerhana cincin tetapi tidak sentral. Ini juga terjadi di daerah kutub di mana sumbu umbra tidak mengenai permukaan bumi, tetapi ada sedikit perpanjangan kerucut umbra yang masih mengenai bumi di daerah kutub. Selanjutnya, gerhana menurut agama Islam. Dalam agama Islam, peristiwa gerhana tidak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mitologi. Adapun ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gerhana hanya dijadikan sebagai alat untuk memahami peristiwa tersebut, agar hal tersebut bisa menambah kualitas keyakinan umat Islam. Meskipun pada zaman Rasulullah peristiwa gerhana matahari bertepatan dengan meninggalnya sang putra yang bernama Ibrahim, namun beliau tidak menganggap gerhana terjadi karena kematian seseorang. Anggapan yang salah dalam masyarakat beliau saat itu yang menganggap suasana kesedihan saat kematian Ibrahim putra Rasul yang menyebabkan terjadinya gerhana tidaklah dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lantang Rasulullah menolak keyakinan masyarakat kala itu. Seraya beliau mengajak untuk melaksanakan sholat gerhana. Dalam khutbahnya beliau menjelaskan peristiwa tidak ada kaitannya dengan kelahiran maupun kematian seseorang. Salat gerhana yang kita kenal saat ini adalah bermula dari waktu fenomena gerhana pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan kematian Ibrahim putra beliau. Kesunahan-kesunahan yang diajarkan beliau ketika terjadi hal tersebut diantaranya memperbanyak istighfar ataupun zikir yang lain, juga salat gerhana. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.